lepas hari di dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan kali ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Dan biar Engkau layakkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biar Engkau layakkan kami saat ini Tuhan untuk datang menghadap hadirat-Mu. Terlebih sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau urapi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, kita akan memuji Tuhan dan mengangkat satu pujian yang berkata, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kembali kita nyanyikan pujian ini dari awal. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Langsung kita katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti
kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terlalu besar Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hari, sepanjang hidup ini Tuhan. Kau perkenankan kami untuk melewati setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau masih memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami mau memuji, bermazmur, menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku
Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita sudah menaikkan penyembahan kita di hadirat Tuhan. Saya percaya pada saat kita menaikkan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan melawat melalui hadiratnya bagi setiap kita. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang indah, hari yang baru yang Kau berikan, hari yang cerah Tuhan. Karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Dan jika kami boleh beribadah pada hari ini, kami menyadari semuanya karena anugerah daripada Tuhan. Mari Roh Kudus, kami mau mendengar akan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami pewahyuan, supaya kebenaran yang kami dengar pada hari ini betul-betul termeterai dalam hati kami, memerdekakan hidup kami, membebaskan kami Tuhan, supaya kami memiliki fokus yang benar, fokus yang jelas dalam tujuan hidup kami Tuhan. Kami mau membangun sesuatu yang ilahi, yang Tuhan tetapkan untuk kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah melalui firman Tuhan pada hari ini. Kami hamba-hambamu rindu dan menginginkan Engkau lebih lagi, lapar dan haus akan Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya mau menyapakan jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, jika Tuhan ada, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan akan membuat segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema adalah membangun manusia roh. Ini adalah sesuatu hal yang penting yang harus kita lakukan, yang harus kita kejar, yang menjadi tujuan dalam kehidupan kerohanian kita yang Tuhan inginkan untuk senantiasa kuat, untuk senantiasa perkasa, karena manusia roh kita yang harus kita bangun seturut dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang keempat sampai 16 dan menyambung dengan 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Puji Tuhan, perikop daripada firman Tuhan adalah jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Kita membaca bersama-sama ayat ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini adalah sesuatu hal yang penting, yang perlu kita mengerti dan kita sadari
Karena Tuhan menginginkan sesuatu hal yang menjadi tujuan hidup dari setiap orang Kristen, orang-orang percaya, bahwa ada sesuatu yang di dalam diri kita yang perlu untuk kita bangun. Ada firman Tuhan, mungkin kita pernah dengar berkata bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Firman Tuhan berkata bahwa roh itu penurut. Oleh sebab itu, marilah kita membangun sesuatu hal yang merupakan manusia roh kita dibandingkan kedagingan kita. Hanya ada dua manusia itu, yaitu manusia roh atau manusia lahiriah. Nah, kalau tujuan hidup kita hanya untuk perkara-perkara yang lahiriah, hanya untuk mengejar perkara-perkara yang jasmani, yang sementara, maka itu tidak akan membuahkan hasil yang kekal. Tapi Tuhan mau melalui fokus hidup kita untuk mulai membangun sesuatu hal yang penting, yang bersifat kekal, yaitu manusia roh, maka kita akan menuai, kita akan mendapatkan hasil, kita akan menghasilkan buah-buah kerajaan, menghasilkan sesuatu hal yang berguna untuk masa depan kita, bukan selama kita ada di bumi, tapi sampai dengan kekekalan. Itu yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan orang Kristen dan orang percaya. Percayalah, saya mau katakan kepada setiap jemaat Tuhan, ini waktunya kita membangun manusia roh kita. Karena ini yang paling utama yang harus kita bangun, melebihi daripada perkara-perkara jasmani yang sementara itu. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, waktu kita mau membangun manusia rohani kita agar kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Bapa di sorga, melalui firman yang kita baca tadi, ada 3 hal yang Paulus ungkapkan agar kita dapat membangun manusia rohani kita. Ya, kita akan melihat ada 3 hal. Yang pertama, kita akan lihat di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, yang pertama yang Paulus ungkapkan untuk kita dapat membangun manusia rohani kita adalah ditempa dengan penderitaan. Bagaimana kita bisa membangun manusia roh kita menjadi kuat, menjadi perkasa? Maka salah satunya, poin yang pertama ini, kita harus ditempa lewat sebuah penderitaan demi penderitaan. Nah, penderitaan itu dapat menyebabkan 2 hal, ya. Yang pertama, penderitaan itu dapat meremukkan kehidupan seseorang. Tetapi yang kedua adalah sebaliknya. Penderitaan itu dapat membangun kekuatan dalam hidup seseorang. Seseorang akan remuk hidupnya, hatinya, semuanya ketika dia menyerah atau menjadi orang yang mudah menyerah dan tidak mau berjuang ketika melawan tekanan-tekanan yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi penderitaan yang selanjutnya akan membangun kekuatan ketika dia tidak mudah menyerah. Bahkan dia akan mau berjuang untuk membela masalahnya itu di hadapan Tuhan. Nah, yang pertama adalah penderitaan yang dapat meremukkan kehidupan seseorang. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Ada banyak penderitaan-penderitaan yang kita alami. Tapi reaksi-reaksi dari mungkin sebagian daripada anak-anak Tuhan adalah reaksi-reaksi yang tidak tepat, reaksi yang tidak benar. Sehingga penderitaan itu membuat engkau terpuruk, membuat engkau terjatuh, membuat engkau menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ini yang tidak boleh ada terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena kita tahu penderitaan ringan yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan, yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan.
Karena sebelum-sebelumnya saya sudah jelaskan juga bahwa masalah pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Karena Dia Allah yang setia. Dia memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Oleh sebab itu juga firman Tuhan juga berkata di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya percaya apapun penderitaan yang engkau alami pada hari ini, jangan pernah membuat engkau menjadi kalah, menjadi orang yang remuk oleh karena penderitaan itu. Jangan pernah menjadi pribadi yang menyebutkan dirinya sebagai korban. Tapi percayalah bahwa Tuhan mau di balik penderitaan yang engkau alami, engkau tidak menjadi korban, tapi engkau menjadi pemenang atas setiap penderitaan yang engkau alami. Reaksi kita sangat menentukan akan segala hal yang ada di depan kita, akan menentukan akan masa depan kita. Tetaplah bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, Tuhan itu setia dan benar. Saya mendengar sebuah kesaksian, ada seorang laki-laki yang sedang mempersiapkan acara pernikahannya. Kemudian karena pandemi COVID, akhirnya dia harus mengalami PHK dari kantornya. Kemudian setelah dia PHK, ya, kemudian calon daripada calon istrinya pada saat mendekati hari H daripada pernikahan mereka memutuskan untuk membatalkan pernikahan mereka. Dan laki-laki ini yang sudah mempersiapkan, menabung untuk acara pernikahan, sudah menyebarkan undangan untuk hari H di mana dia akan menikah. Tetapi menjelang hari H daripada pernikahan itu, dibatalkan pernikahannya karena laki-laki ini mengalami PHK. Sehingga calon istrinya tidak menginginkan dia, karena dia pikir bagaimana bisa membiayai hidup daripada hidupnya dari perempuan ini kalau dia menikah dengan seorang laki-laki yang tidak bekerja, yang di PHK. Mungkin ada banyak masalah, ada banyak mungkin cerita-cerita, ada banyak musibah yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita melalui peristiwa yang tiba-tiba ini, yang melanda banyak orang. Ini adalah salah satu contoh yang saya dengar, bagaimana laki-laki ini harus mengalami sebuah hal yang merupakan tantangan dalam kehidupannya. Dan dia harus kehilangan pekerjaan, dan juga dia harus kehilangan calon istrinya, karena calon istrinya ini membatalkan pernikahannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya juga banyak mendengar ada beberapa anak-anak Tuhan yang harus mengalami kekurangan karena tadinya mereka bekerja atau tadinya mungkin mereka pelayanan, tetapi pada hari ini mereka harus diberhentikan dahulu baik pekerjaan baik pelayanannya. Tapi yang saya lihat ada sebuah perbedaan yang jelas antara anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh menaruh percaya kepada Tuhan. Pada saat penderitaan yang mereka alami, penderitaannya sama, tetapi reaksinya pasti akan berbeda, karena mereka yang mengenal Tuhan akan bersikap, bereaksi dengan cara yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, marilah kita pada saat kita mengalami penderitaan itu akan membangun kekuatan. Kita menganggap bahwa kita tidak akan mudah menyerah. Kita tidak akan pernah menganggap bahwa penderitaan yang kita alami adalah sesuatu hal yang kita katakan bahwa sudah selesai hidup saya. Saya sudah tidak punya harapan lagi. Saya tidak bisa berbuat lagi karena harapan yang saya harapkan tidak terjadi. Dan itu membuat engkau menjadi lemah, putus asa, bahkan stres, dan juga bisa jadi menjadi depresi dengan situasi ini. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap kuat di tengah penderitaan yang kita alami.
Karena untuk membangun manusia roh kita tahu tentunya kita harus bangun dengan membaca firman Tuhan, dengan berdoa, dengan bersekutu dengan Tuhan. Tetapi ada juga cara yang Tuhan mau membentuk untuk manusia roh kita untuk menjadi kuat, menjadi tangguh, yaitu dengan ditempa melalui penderitaan. Saya teringat akan kisah daripada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Apa yang dilakukan oleh perempuan yang sakit pendarahan itu? Dia punya harapan, dia punya iman, dia percaya sekalipun dia sudah lama menderita sakit penyakit ini, tapi dia percaya asalku jamah jubah-jubahnya, maka aku pasti sembuh. Demikian juga kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan di tengah penderitaan apapun yang engkau alami saat ini, saat engkau berkata, asal aku jamah Tuhan, jamah hati Tuhan, asal aku datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan diriku. Tuhan akan melepaskan aku di balik semua penderitaan yang aku alami sekarang ini. Karena Dia adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang setia. Demikian juga kisah daripada seorang janda yang meminta pembelaan kepada seorang hakim yang lalim di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nanti jemaat bisa membacanya di rumah. Kita lihat akan janda ini yang terus-menerus meminta kepada hakim yang lalim. Hakim yang lalim ini akhirnya melakukan apa yang diminta oleh janda ini, karena dia terus-menerus meminta. Dan firman Tuhan berkata, apalagi kita sebagai anak-anaknya, Bapa mana yang tidak akan tahan untuk memberkati, untuk memberikan jawaban bagi doa-doa kita. Dia mau supaya kita tetap kuat dan menang melalui penderitaan kita. Pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi. Di ujung jalan di dalam penderitaan kita, di situ ada kemenangan, di situ ada berkat, di situ ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tidak akan selamanya Tuhan membiarkan orang-orang benar mengalami penderitaan. Tapi pada waktunya, jika Tuhan telah membentuk hati kita, dan Tuhan tahu, Tuhan sudah membuat hati kita bergantung dan berharap kepada Tuhan, disitulah janji Tuhan, kemenangan, semua hal yang ajaib Tuhan sediakan bagi setiap jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah bersungut-sungut, tetapi biarlah kita senantiasa bersyukur karena Tuhan merancangkan hal-hal yang baik atas hidup kita. Penderitaan boleh datang, tetapi kita akan mampu mengatasi penderitaan itu bersama dengan Tuhan. Haleluya. Nah, hal yang kedua yang saya mau bagikan, hal yang kedua yang Paulus mau pada saat membangun manusia roh, diingatkan tentang kesementaraan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa dalam dunia ini tidak ada yang kekal, ya. Hanya yang di dalam Tuhan saja akan mendapatkan sesuatu hal yang kekal dan yang terbaik. Manusia dikatakan bahwa usianya hanya 70 sampai 80 tahun saja, jadi tidak kekal. Hanya Tuhanlah yang akan membawa engkau kepada kekekalan. Oleh sebab itu kita hanya diingatkan bahwa hidup kita ini hanya sementara. Carilah perkara-perkara yang penting, yang bukan hanya sampai memuaskan keinginan kita yang hanya sampai 70-80 tahun ini, yaitu
segala kehidupan yang jasmani yang hanya kita kejar, yang menjadi fokus hidup kita. Oleh sebab itu, pada saat penderitaan yang kita alami itu pun juga tidak kekal, ya. Marilah kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, supaya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi tetap ada di dalam jalan Tuhan. Kita akan dibawa keluar dari lembah kekelaman. Kita tentu mendengar, tahu akan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Saya akan bacakan ayat ini. Mazmur pasal yang ke-23. Yang kita percaya ini akan menjadi kekuatan jaminan bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap percaya karena Tuhan setia, Tuhan mengasihi setiap anak-anaknya. Mari kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kita menyadari bahwa hidup kita ini hanya sementara, tapi Tuhan adalah gembala kita. Tuhan akan memelihara kita. Sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, tapi gadah dan tongkatnya akan menyertai kita. Dia akan menuntun kita ke tempat-tempat yang terbaik. Dan Tuhan menyediakan, mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita, hidup kita, berada dalam kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Sesuai dengan Mazmur itu katakan bahwa pialaku penuh melimpah. Tuhan akan memberikan, bahwa firman Tuhan berkata bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku akan memberikan kepadamu kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Amin. Puji Tuhan. Jadi janganlah mencari hal-hal yang sementara, tapi carilah hal-hal yang bersifat kekal. Dan oleh sebab itu, kita harus perlu membangun manusia roh kita. Bagaimana membangun manusia roh yang kekal ini? Yang kita tahu kalau kita tidak membangun manusia roh berat yang kekal ini untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan hidup dan kita akan dibuang di neraka yang kekal. Tetapi kalau kita mau membangun manusia roh kita yang kekal ini untuk bersekutu dengan Tuhan, Tuhan telah menyediakan tempat yang baru, tempat kediaman di sorga bagi roh kita, bagi hidup kita. Sehingga kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari fokus kepada hal-hal ini. Tentunya untuk membangun manusia roh ini, kita harus menyediakan waktu, memiliki komitmen, disiplin rohani untuk mulai membangun manusia roh kita. Dan mulai pada saat menghadapi penderitaan-penderitaan, kita hadapi dengan cara yang benar. Kita tahu kita harus mengucap syukur. Pada saat ada mungkin orang yang berbuat jahat kepada kita, ya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita balas kejahatan dengan kebaikan. Karena firman Tuhan berkata, karena kita sedang menumpukan bara api di atas kepalanya, sehingga pada waktunya dia akan bertobat, dia akan mengenal Tuhan. Dan kita menginginkan supaya orang-orang yang mungkin berbuat jahat kepada kita, kita kasihi dia dengan kasih Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, saya berharap kita punya fokus yang jelas melalui poin yang kedua ini, bahwa kita diingatkan
tentang kesementaraan dalam kehidupan kita. Jangan fokus dengan kehidupan jasmani, tapi fokuslah kepada kehidupan rohani yang menentukan akan kehidupanmu di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya kita lihat poin yang ketiga, poin yang terakhir. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Kita percaya bahwa setiap janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Semua janji Tuhan itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji juga di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b, firman Tuhan berkata begini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini jelas bahwa Tuhan tidak akan membiarkan hidupmu sendirian. Mungkin engkau merasakan engkau adalah seorang yatim piatu, tidak memiliki orang tua, tidak memiliki seorang pun. Engkau merasa bahwa hidupmu sendirian, kesepian. Ada banyak hal yang dibuat iblis mendakwa anak-anak Tuhan untuk menganggap dirinya bahwa engkau tidak lagi diperhatikan. Hidupmu sendirian. Engkau mengalami kesepian dalam dirimu. Tapi Tuhan berkata bahwa aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kekasih-kekasih Tuhan, percaya akan janji Tuhan, percaya akan firman Tuhan, bahwa Dia yang berjanji akan memberikan masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Harapkan hal-hal besar di hari yang akan datang. Karena Tuhan yang menjanjikannya adalah setia. Dia sudah memberikan masa depan yang terbaik atas hidup. Hidupmu tidak cuma sampai di waktu sekarang ini, tapi ada banyak hal, ada banyak potensi dalam hidupmu yang Tuhan menunggu untuk dikembangkan, yang akan membuat hidupmu berhasil dan sukses. Karena apa yang Tuhan telah berikan, baik itu talenta, potensi dalam hidupmu itu, pada waktu engkau mengembangkannya sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah karuniakan atas hidupmu, itu mampu membuat hidupmu mengalami kesuksesan dan berhasil. Saya percaya setelah pandemi COVID ini, saya pernah berdoa beberapa minggu lalu, akan lahir orang-orang yang hebat. Karena dia mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengerti akan rencana Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Orang-orang ini akan mengerti akan talenta yang Tuhan sudah tanam dalam hidupnya. Kembangkan talenta. Mungkin selama ini engkau hanya fokus ke dalam sebuah pekerjaan, karena engkau hanya mengejar akan gaji untuk membiayai hidupmu. Engkau mengabaikan akan talenta yang Tuhan sudah berikan atas hidupmu. Dan melalui engkau mengalami PHK atau dirumahkan sekarang ini, engkau menyadari bahwa ada talenta, bakat dalam hidupmu. Dan mulai hari ini, saya mau katakan, kembangkan bakatmu, kembangkan talentamu. Itu yang menjadi bekal yang Tuhan sudah berikan atas hidupmu, untuk membuat engkau menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses. Engkau akan mampu survive, melewati masa ini, di tengah krisis yang sedang melanda sekalipun. Saya percaya Tuhan akan buat perbedaan antara orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan akan luputkan dari semua hal yang jahat, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 23 tadi yang kita baca, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kau kekurangan.
Karena Tuhan akan memberikan engkau padang rumput yang hijau. Tuhan akan menyegarkan jiwamu. Tuhan akan menuntun kepada jalan-jalan yang benar. Dan Tuhan akan membawa engkau ke tempat yang berair. Engkau akan dipuaskan. Engkau akan mengalami kesegaran dalam jiwamu. Engkau akan dilepaskan dari kepenatan dalam hidupmu. Engkau akan memiliki pikiran-pikiran yang baru, semangat yang baru. Karena engkau tahu, engkau sedang menggenapi rencana Tuhan atas hidupmu. Karena bakat talenta yang Tuhan sudah berikan itu akan membuat engkau naik sebagaimana Tuhan kehendaki terjadi atas hidupmu. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, pegang janji Tuhan. Jangan ragukan akan janji Tuhan. Orang lain mungkin bisa berjanji, seperti lagu katakan, janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Ya. Manusia bisa berjanji, orang bisa berjanji dengan janji-janji yang maaf, janji gombal. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji yang bohong. Karena Dia adalah Tuhan yang memegang kejujuran. Dia setia. Pegang janji Tuhan atas hidupmu. Bahwa Tuhan akan membawa engkau senantiasa naik dan tidak akan pernah turun. Tuhan berjanji, Tuhan akan bawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Baik itu penderitaan, sakit, penyakit, perang, kelaparan, kemiskinan, atau hal apapun. Tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan menetapkan engkau sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Oleh sebab itu janganlah engkau menjadi lemah, tapi biarlah kita menerima janji Tuhan dan tidak akan pernah menjadi lemah. Sebab kalau kita menjadi lemah, pada saat janji Tuhan itu mau diberikan atas hidupmu, maka engkau tidak akan pernah menerima janji Tuhan itu. Karena engkau meninggalkan Tuhan pada waktu janji itu siap diberikan atas hidupmu. Jangan mau dibohongi oleh tipu daya dan tipu muslihat iblis. Mari bangun manusia rohmu. Karena Tuhan menyediakan hal-hal yang besar. Janji-janji Tuhan yang ajaib di masa depanmu. Jangan melihat keadaan sekarang, tapi pandanglah Tuhan. Maka engkau akan melihat masa depan yang baru. Masa depan yang cerah. Jalan yang terbuka yang Tuhan sediakan atas hidupmu. Bagi setiap anak-anak Tuhan. Saya sangat mengasihi jemaat Tuhan. Saya tidak mau jemaat Tuhan mengalami masalah dan terbawa dengan situasi, kondisi yang sedang dialami. Percayalah bahwa situasimu tidak akan membuat fokusmu, membuat dirimu terfokus dengan situasi. Tapi biarlah dirimu fokus kepada janji Tuhan. Fokus kepada Tuhan yang menjadi penyedia berkat atas segala yang engkau butuhkan. Maka Tuhan yang setia dan baik itu akan menyertai engkau di sepanjang jalanmu. Dia akan menolong engkau tepat pada waktunya. Dia akan memelihara hidupmu. Dia akan mengenyangkan hidupmu dengan segala kebaikan. Bahkan ada lagu katakan, burung di udara Tuhan pelihara. Amin. Siapakah engkau? Bahkan bunga bakung yang di padang, Tuhan juga yang tidak menabur, yang tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bahkan rambut di atas kepalamu pun jatuh, Tuhan memperhatikannya. Tuhan peduli, Tuhan mengasihi kita. Mari bangun kehidupanmu. Pada saat engkau membangun kehidupan manusia rohmu, engkau akan kuat, menjadi tangguh menghadapi penderitaan, menghadapi kehidupan yang sedang bergoncang. Tapi engkau tidak tergoncangkan karena engkau punya manusia rohani yang kuat dan perkasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya akan mengundang istri saya untuk bersama-sama memuji Tuhan. Dan kita akan menerima berkat. Mari naikkan pujian bersama-sama. Nah, saya percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Saya percaya waktu kita berdoa, kuasa Tuhan akan bekerja dan kuasa Tuhan akan mampu mengubah hidup kita. Mari kita memeteraikan firman Tuhan melalui doa.
Terima kasih Bapa, buat hari ini kami percaya kebenaran-Mu sudah disampaikan untuk kami boleh membangun manusia roh kami menjadi kuat dan perkasa Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan di tengah masalah, di tengah penderitaan, di tengah apapun yang harus kami alami. Kami mau tetap fokus kepada Tuhan yang menjadi penyempurna iman kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa menolong kami, yang senantiasa membebaskan kami dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati untuk pekerjaan daripada Roh Kudus mengubah hidup kami menjadi manusia roh yang perkasa. Terima kasih Tuhan, Kau penolong kami. Mari kita naikkan lagu ini bersama-sama, biar kuasa Tuhan turun atas hidup kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau penolong kami yang ajaib, membebaskan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Ya Tuhan yang senantiasa menolong. Firman Tuhan
Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi daripada burung-burung itu? Kami percaya Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan akan memelihara hidup kami sampai selama-lamanya. Mari katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kami percaya Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang pelihara hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan yang ajaib, yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk menerima anugerah dan berkat Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, di penghujung daripada ibadah ini, mari angkat tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, akan membebaskan kita untuk kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat. Kasih karunia daripada Bapa Sorgawi, kasih setia rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan yang manis daripada Roh Kudus akan menyertai engkau, membebaskan engkau, membangun manusia rohmu untuk menyala-nyala, untuk bersemangat, berkobar-kobar, bergairah, menjadi kuat dan perkasa. Karena Tuhan menolong, Tuhan membebaskan, Tuhan akan membawa engkau senantiasa naik dan tidak pernah turun. Tuhan akan membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Biar berkat Tuhan menyertai di sepanjang kehidupanmu. Dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang menderita, mereka yang sedang membutuhkan segala sesuatu yang mereka perlukan Tuhan. Tuhan menolong tepat pada waktunya, menyediakan segala yang diperlukan. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan. Maju terus, bangun manusia rohmu, karena Tuhan akan membuat engkau menjadi orang-orang yang kuat dan mampu mengatasi setiap masalah. Tuhan beserta denganmu. Haleluya.